Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Ramina Putri dari kelas 5A Akuntansi Perpajakan dengan NPM 217555021. Di sini saya akan mengerjakan tugas akuntansi sektor publik mata kuliah untuk melanjutkan tugas tentang resum mengenai audit atau pemeriksaan. Jadi pertama adalah pengertian. Jadi audit atau pemeriksaan adalah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jenis-jenis auditor itu ada tiga. Yang pertama adalah akuntan publik, pemeriksa internal, dan juga auditor pemerintah. Dasar-dasar dari pemeriksaannya adalah yang pertama adalah undang-undang, lalu juga ada undang-undang nomor 17, nomor 1, nomor 15, dan juga undang-undang tahun 2004. Seperti itu, guys. Jadi, ada tiga jenis pemeriksa keuangan negara. Yang pertama adalah pemeriksa keuangan, yang kedua adalah pemeriksa kinerja, dan yang ketiga adalah pemeriksa dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan dari review laporan keuangan, yang pertama adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review itu tidak mencakup suatu pengujian atau validitas substansi, bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang bukti, ataupun pembayaran atau kwitansi, serta acara fisik atas pengadaan barang atau jasa. Review dan pemeriksaan itu berbeda, guys. Jadi kalau review itu tidak mencakup pengujian terhadap SPI, sedangkan si pemeriksaan itu mencakup. Seperti itu. Adapun tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan standar untuk pemeriksaan keuangan itu ada 4. Yang pertama ada kerangka konseptual, peraturan BPK, lalu ada juga ada PSP nomor 100, 200, dan juga 300, serta ada SPK. Yang pertama adalah asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat berisa implisit ataupun eksplisit. Jadi asersi manajemen itu meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan mengalokasian, serta penyajian dan pengungkapan. Yang kedua ada asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan ini berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material signifikan yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Yang ketiga ada asersi hak dan kewajiban. Jadi berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dengan laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan tersebut. Lalu ada asersi penilaian yang berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai esensinya. Yang kelima ada asersi penyajian dan pengungkapan. Jadi akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan dijelaskan dan diungkapkan secara semestinya. Lalu ada dari Adapun tahapan pemeriksaan adalah yang pertama adalah pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Lalu ada pemahaman entitas dan proses bisnis. Lalu ada pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya. Lalu ada pelaksanaan prosedur analitis awal, pemahaman atas SPI. Dan SPI itu terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor-faktor lainnya. Nah, komponen SPI antara lain lingkungan, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang relevan. Adapun strategi pemeriksaan yang dilakukan adalah yang berisi hal-hal yang akan dilakukan selama pemeriksaan dan rencana pemeriksaan audit plan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Nah, strategi dan rencana ini harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui sepanjang proses pemeriksaan sebagai hasil akhir dari tahap perencanaan, pemeriksa, penyusun laporan hasil perencanaan pemeriksaan LHPP, P2, dan PKP. Lalu, contoh prosedur pemeriksaan. Jadi contoh dari prosedur pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan yang pertama adalah pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Yang kedua, penyesuaian tingkat resiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Lalu ada penyesuaian prosedur pengujian, lalu ada pelaksanaan pengujian substansif, lalu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, lalu ada pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan, lalu ada penyusunan
dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian atau koreksi. Lalu ada perolehan surat representatif. Lalu juga ada pemerolehan dan analisis bukti. Nah, bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Adapun proses pengumpulan bukti ini dilakukan sampai pemeriksa yakin bahwa bukti telah cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulannya. Lalu kuantitas bukti yang diminta tergantung pada resiko pemeriksaan. Semakin tinggi resiko, maka semakin harus didapatkan bukti yang banyak. Lalu ada bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria. Adapun bukti pemeriksaan itu adalah harus cukup dan juga tepat. Lalu cukup itu yang berarti kuantitas bukti pemeriksaan, jadi harus sesuai dengan yang diminta. Lalu tepat, bukti pemeriksaan haruslah valid, relevan, sesuai dengan mendukung hasil pemeriksaan. Bukti pemeriksaan itu bermacam-macam. Bukti yang diperoleh itu adalah metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti, juga bisa termasuk inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, analitis, dan atau teknik lainnya. Bisa juga pertanyaan. Adapun metode pengumpulan bukti, yang pertama adalah pengamatan, inspeksi, permintaan keterangan, konfirmasi ekstern, re-performance, perhitungan ulang, pengujian, uji pengendalian, dan juga prosedur analisis. Pengembangan temuan pemeriksaan. Unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan juga akibat. Unsur sebab bersifat opsional tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpastian tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan pemeriksaan, yang pertama adalah mengakomodasi tujuan pemeriksa yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengungkapan unsur-unsur temuan disesuaikan dengan tujuan, lalu didukung oleh bukti-bukti pemeriksaan yang cukup, lalu disajikan dalam urutan yang logis, lalu hasil dari progres tersebut dari lapangannya. Adapun langkah-langkah penyusun temuan pemeriksaan, yang pertama adalah melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan, lalu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan, lalu menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Nah, pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan itu adalah yang pertama adalah penyusun konsep temuan pemeriksaan, lalu penyampaian konsep temuan pemeriksaan, lalu pemerolehan komentar tanggapan dari pimpinan entitas. Adapun pelaporan pemeriksaan adalah yang pertama adalah merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Adapun penyusun dan pembahasan konsep LHP-LK adalah bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Sedangkan penyusunan LHP atas LK adalah bertujuan untuk menyelesaikan konsep LHP yang telah mendapatkan tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa. Fungsi dari LHP yang pertama adalah mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, menghindari kesalahpahaman, bahan untuk melakukan tindakan perbaikan, lalu memudahkan pemantauan untuk ditindaklanjutin. Prinsip dari laporan yang baik yang pertama adalah tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, dan juga jelas. Adapun pelaporan hasil pemeriksaan keuangan, sistematika laporan hasil pemeriksaan, LHP yang berisi opini LK, yang pertama adalah lembar opini, yang kedua gambaran umum, dan yang ketiga adalah LK yang sudah diaudit. Sedangkan untuk LHP SPI plus kepatuhan, yang pertama adalah resume LHP, temuan-temuan SPI dan kepatuhan, ikhtisar pemantauan TLHP sebelumnya. Lalu pada laporan lain sesuai dengan harapan penugasan, LHP pemeriksaan keuangan. Adapun opini atas kewajaran laporan keuangan, yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, pernyataan menolak memberikan pendapat. Sedangkan WTP, wajar tanpa pengecualian, adalah seorang pemeriksa akan memberikan opini apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah buktinya itu pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, lalu semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi, serta seluruh laporan keuangan neraca itu sudah sesuai dengan yang disajikan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat Misya sampaikan. Semoga hasil ini dapat memberikan nilai yang terbaik untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.